Kembali lagi di channel HSI Consulting, channel yang membahas tentang tips-tips perpajakan dan bisnis. Kali ini saya membahas satu topik yang luar biasa menjadi trending, yaitu saat NIK menjadi sama dengan NPWP untuk keperluan perpajakan. Simak pembahasannya sebentar lagi. Oke, baiklah. NIK dan menjadi NPWP itu bukan menjadi sesuatu yang baru lagi. Tetapi trendingnya adalah bahwa NIK menjadi NPWP dimulai tahun depan, dan itu sudah pasti dilakukan karena Dukcapil sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah dengan memberikan akses kepada semua orang. Lalu banyak orang mulai bertanya-tanya, oke, emangnya kalau setiap orang NIK berarti otomatis harus bayar pajak? Apakah anak-anak kecil, kan NIK tidak berarti sama dengan KTP ya. Begitu lahir kita mendapatkan nomor kependudukan NIK ya. Jadi Anda bisa cek di setiap kartu keluarga, setiap anak pasti mendapatkan NIK. Hanya saja kalau mereka sudah umur 18 tahun ke atas, mereka dicetakkan kartu NPWP yang menyatakan nomor kartu itu nomor NIK. Tapi artinya apa bagi pajak? Apakah anak kecil juga membayar pajak? Jawabannya tidak ya. Karena di Indonesia sistem perpajakan itu seorang kepala keluarga melaporkan perpajakan seluruh keluarganya, kecuali nyatakan terpisah ya. Tetapi untuk anak-anak di bawah umur, tentu yang membayar pajak mewakili adalah orang tuanya ya. Jadi bagaimana implikasi dari NIK? Kita perhatikan. Satu, bahwa NIK akan memudahkan kantor pajak untuk mengetahui dan mengecek dengan denominator atau kata kunci hanya NIK bisa mengetahui dan membuka data, search dengan kata NIK, mendapatkan profil dari aset Anda, profil dari transaksi-transaksi Anda di dunia perbankan maupun dunia keuangan, dan juga mintanya untuk mengetahui semua profil harta dan kepemilikan Anda yang memiliki surat-surat. Contohnya di Badan Pertanahan Nasional ya, sertifikat rumah dan tanah Anda dan bangunan Anda ya, Anda bisa diketahui oleh pajak ya. Misalnya juga Anda punya mobil atau motor. Nah, pendaftaran itu dengan NPWP, BPKB kan Anda juga harus menyampaikan NIK. Nah, dengan denominator single denominator yaitu single query dengan NIK bisa diperoleh datanya, sehingga nanti diurutkan seluruh data kepemilikan kendaraan bermotor atau sertifikat rumah itu bisa diketahui dengan berdasarkan query dari NIK saja. Nah, terjadilah konsolidasi. Nah, ini adalah sebuah tren yang tidak bisa dihindarkan. Big data adalah cerita tentang seluruh data yang dikumpulkan. Yang berserak selama ini yang tidak terkonsolidasi dengan baik, sehingga dengan adanya NIK sebagai nomor single denominator, yaitu karena Anda selama ini menggunakan KTP untuk buka rekening, Anda menggunakan KTP untuk bertransaksi dengan pihak lain, Anda menggunakan NIK juga untuk membeli mobil, rumah, mobil, dan semua aset, bahkan menggunakan NIK sebagai dasar daripada untuk bertransaksi, untuk menyatakan kependudukan Anda. Apakah melakukan transaksi lain yang non keuangan. Nah, dari situ data itu menjadi terkumpul dengan mudah. Nah, ini adalah data yang nanti kemudian diolah untuk menyatakan profil Anda. Oh, Anda pernah keluar negeri tanggal sekian, Anda pernah membeli dan menjual barang-barang Anda pernah menikah dengan siapa, mungkinkah bercerai, Anda punya siapa saja anggota keluarga Anda. Jadi ini suatu tren yang tidak bisa dihindarkan lagi. Bahkan juga di seluruh dunia terjadi pertukaran data ya, yaitu automatic exchange of information. Jadi NIK ini bukan sesuatu yang kita perlu takutkan atau tren yang sesuatu yang kita bisa hindari.
Kalau Anda takut, maka ada beberapa solusi yang kita mau sampaikan kepada Anda. Bagaimana menghadapi MPP dengan kode NIK. 1. Anda bisa menyembunyikan harta Anda tidak lagi di institusi perbankan atau tempat-tempat yang lain yang sudah resmi. Anda bisa mengumpetkan harta itu mungkin di bawah bantal kah, menggali tanah di bawah rumah Anda, bikin brankas, bunker, ya. Itu solusi pertama. Tetapi ingat ya, semakin Anda menumpuk harta Anda di rumah Anda, mungkin Anda semakin tidak tenang ya, tidak berani keluar dari rumah, takut dimasukin garong, bahkan mungkin diambil sama tuyul ya. Ada yang tuyul beneran, mungkin ada yang tuyul bukan beneran ya. Nah, Anda pilih apakah itu salah satu cara yang Anda anggap visible. Kedua, Anda bisa beli mungkin perhiasan ya, karena perhiasan kan jumlahnya sedikit. Lalu Anda menggunakan emas atau perhiasan atau bahkan berlian yang nilainya tinggi ya. Kedua. Ketiga, mungkin Anda juga bisa pakai jenis-jenis aset yang kripto ya. Nah, kedua dan ketiga hal itu solusinya salah satu hal yang membuat Anda mudah ya. Ini solusi. Ini satu kenyataan bahwa kalau saya memberikan solusi ini memang bukan solusi yang disarankan oleh Dirjen Pajak. Tetapi ingat ya, sudah ada kasus kripto harganya terjun bebas. Jadi siap-siap. Uangnya bisa tinggal 1/10 apakah bahkan 1/1 dari nilai semula ya, karena aset kripto seperti aset digital atau aset lainnya yang tidak nyata itu bisa juga jatuh nilainya ya. Nah, begitu juga perhiasan ya. Siapa yang mengira mungkin suatu hari ya mungkin bisa diambil juga oleh maling atau garong ya. Ya, Anda mau milih untuk menyimpan harta tersebut tidak akan ketahuan ya, tidak akan ketahuan. Tetapi nanti yang mengambil mungkin bukan kita ya. Kemudian cara ketiga adalah ya udah, saya mau ikut aja deh. Semua harta saya akan laporkan dan ungkapkan di dalam SPT saya. Jadi salah satu caranya adalah pembetulan SPT. Nah, setiap orang di Indonesia berhak melaporkan SPT, dan bahkan kalau jika SPT Anda salah dan belum mengungkapkan seluruh harta yang Anda miliki, Anda bisa masukkan SPT dan dibetulkan sampai dengan 5 tahun terakhir. Keren bukan? Jadi kalau 5 tahun terakhir pernah membeli harta-harta yang Anda belum lapor, ya silakan dibetulkan SPT. Cuman Anda mesti ingat bahwa setiap menambahkan harta di situ tentu harus juga membayar pajak, dan pajaknya seperti kita ketahui untuk orang pribadi bisa mencapai sampai dengan 30% dari nilai harta tersebut sebagai pajak yang harus di-store. Nah, itu adalah cara ketiga. Cara keempat yang saya sarankan yang mungkin yang paling ekonomis bagi Anda adalah ikut program pengungkapan sukarela, yaitu dikenal dengan Tax Amnesty Jilid 2. Nah, ini adalah salah satu solusi. Cuman masalahnya Tax Amnesty Jilid 2 ini tidak berlaku kapan saja, dan ini ada batas waktunya, yaitu 30 Juni 2022 itu adalah batas waktu Anda untuk menyelesaikan. Di situ Anda bisa melaporkan dan mengungkapkan seluruh harta yang Anda miliki yang Anda masih tidak ungkap, dengan tarif bervariasi antara 6% sampai dengan 14% saja. Ya. Bahkan jika Anda menggunakan harta tersebut, misalnya Anda tidak membiayai seluruhnya, Anda memakai hutang atau pakai pinjaman bank atau kredit, Anda juga bisa mengakui nilai hutang tersebut, sehingga Anda hanya membayar sebatas yang Anda sudah bayar cicilannya, ya. Sehingga Anda perlu memikirkan baik-baik apakah ini satu kesempatan yang diberikan kepada Anda untuk memanfaatkan peluang ini dengan tarif dan biaya yang jauh lebih hemat untuk menyelesaikan masalah perpajakan Anda, ya. Jadi ini solusi yang saya tawarkan yang mungkin Anda bisa pertimbangkan. Yaitu satu tadi, umpetin harta di dalam rumah atau di bawah bantal. Kedua, belikan perhiasan atau cryptocurrency. Tapi ingat,
itu juga bisa digarong sama maling atau diambil sama tuyul. Ketiga, perbaiki SPT, tapi pajaknya mahal, Bo. Keempat, ikut PPS program pengungkapan sukarela, tapi ada batas waktunya, 30 Juni 2022 akan selesai. Sesudah itu tidak ada lagi. Tarifnya pikir-pikir deh, lebih murah, starting 6%, ya. Nah, itu adalah solusi. Ya, jadi tadi adalah tips-tips yang saya sudah berikan kepada Anda. Silakan Anda pikir baik-baik mana yang paling cocok buat Anda. Dan sampai di sini pembahasan dari saya mengenai NIK sama dengan MPP dan solusinya apa. Sampai bertemu di channel saya yang berikutnya, membahas yang topik-topik yang lebih baik lagi dan lebih menarik lagi dan lebih trending lagi. Sampai di sini dan terima kasih. Jika Anda menyukai video ini, silakan subscribe dan untuk menantikan video-video kami yang berikutnya. Salam sukses.